Nah, inilah perjalanannya demi spot baru. Lihat, di hutan belantara ya. Ini menyusuri anak sungai yang kecil sekali yang hanya selebar ini, selebar perahu. Ini perjuangannya. Jadi jangan heran kalau kita rada pelit sama spotnya, karena tidak mudah mencari spot-spot ini. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memancing guys. Jadi buat rekan-rekan, nah ini saya akan tampilkan kondisi habitat Channa Marulioides. Nah hari ini kita temanya adalah berburu ya, sekaligus mempelajari karakter habitat di perairannya. Jadi inilah visual atau gambaran kondisi di tempat dimana saya sedang berburu Channa Marulioides. Nah ini kita pelajari mengenai kondisi perairan. Nah, kondisi perairannya itu dia biasanya dia ada di anakan sungai ya. Ada dua ya, anakan sungai dan di danau. Nah anakan sungai itu lebih tenang ya, lebih tenang, jadi minim arus. Tempatnya juga agak jauh dari predator-predator yang lain, jadi dia lebih nyaman untuk berkembang biak atau berlindung ya dari predator-predator yang lain. Nah, selain di anak sungai ini juga dia lebih banyak berada di danau. Danau ini biasanya ada di pinggiran dari anak sungai. Jadi semacam luapan-luapan di danau-danau kecil yang jumlahnya tidak terbatas, banyak sekali, luas sekali. Artinya hampir tidak ada arus, jadi tenang sekali. Nah, inilah karakter dari perairan Channa Marulioides. Jadi dia tidak ada arus. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kedalaman air. Otomatis kalau dia sifatnya hanya danau saja atau anak sungai, dia memiliki sifat perairan dangkal ya. Itu lihat hampir terlihat dengan jelas dasaran dari sungai, anak sungai ya. Air yang berwarna merah ya, kedalamannya hanya 0,5 meter sampai 1,5 meter paling tinggi. Dan di sini kalau kita kehausan itu nggak usah repot, cukup kita cari botol kosong dan kita gitu aja. Ini seperti ini airnya, dan ini airnya sangat menyegarkan. Coba ya, bismillah. Benar-benar melepas dahaga. Airnya segar, dingin, dan rasanya tidak ada yang aneh, cuman sedikit sepet. Karena maklum ini air ini hasil dari banyak sekali resapan daun-daun atau akar yang mati. Tuh, saya lihat ini akar-akar serabut dari pohon-pohon. Jadi ini aman. pH-nya rendah, asam sifatnya, tapi asamnya tergolong jinak. Jadi ke lambung nggak ngerusak. Jadi kalau kawan-kawan punya akuarium dibikin pH rendah tapi dikasih cuka, itu asamnya memang pH-nya rendah tapi asamnya jahat ya. Coba kalau diminum, apa rasanya? Sakit perut kan. Nah kalau ini tidak, karena ini alami ya. Jadi yang ngasih cuka ke akuarium supaya rendah itu disarankan untuk dihentikan karena tidak bagus untuk ikan. Kita lanjut ya. Masih sekitar 1 kilo. Ya, kita mencoba untuk memancing ya, memancing dan sekaligus mengetahui ya,
predator lain atau predator apa saja yang hidup di habitat yang sama dengan Channa marulioides. Nah, ternyata ada Channa pluro atau Pleurotalma yang dikenal dengan istilah lokal itu adalah kerandang. Ada juga di kota-kota besar menyebutnya selendang mayang. Coraknya berwarna seperti ada motif berwarna batik ya, motif batik dan beberapa spot atau dot ya. Itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya. Beberapa jenis. Di sini di Kalimantan juga warnanya macam-macam, ada yang hijau, biru, bahkan ada yang motifnya berwarna seperti hitam ya, kehitaman tapi ada warna merahnya ya. Jadi dotnya itu berwarna merah, hitam kemerahan. Itu yang cukup mulai jarang ditemui, karena yang paling umum itu dia berwarna hijau, bahkan di sini orange sama biru ya, kebiruan juga ada, paling banyak dicari. Nah, ini yang berwarna hitam merah. Kita juga memancing dengan teknik casting ya, menggunakan umpan soft prop. Dengan umpan jump rock ya. Kita memancing giant snakehead atau yang bisa dibilang toman. Nah, kebetulan di perairan dalam kita menggunakan umpan dalam. Kalau perairan dangkal kita menggunakan umpan atas ya, atau top water. Nah, ini karena di danau kita menggunakan umpan dalam sekitar 2 meter. Dan kebetulan ada kumpulan baby toman yang kita tidak menyangka di situ ada anakan toman yang kebetulan sekali. Dan kebetulan disambar oleh babonnya atau indukannya cukup besar ya, sekitar 3 sampai 4 kilo kebetulan size-nya. Sekitar 4 kiloan. Cukup beruntung ya hari itu, hasil yang cukup memuaskan, kita long komplit dapatnya. Ada kerandang, ada toman, dan seperti biasa kita juga akan melakukan catch and release ya. Jadi kita lepaskan kembali ke alam liar untuk menjaga supaya populasi dan habitatnya tetap terjaga, karena sensasi ikan ini adalah mendapatkannya dan melepaskannya. Dan ini video yang terakhir. Ini adalah jackpot kita hari ini. Kita strike ikan Channa marulioides ya. Jadi ini momen yang sangat luar biasa, sangat berharga, yang tidak semua orang bisa, tidak semua angler ya, tidak semua pemancing bisa menikmatinya. Ini sangat langka dan sulit dengan teknik casting mendapatkan ikan peang atau marulioides. Ya, kalau nelayan itu kebanyakan dia menggunakan perangkap atau menggunakan tajur atau banjur. Jadi jebakan-jebakan. Nah, kalau teknik casting itu jarang sekali orang bisa mendapatkannya. Jadi saya sangat beruntung bisa menikmati strike ikan ini. Sangat natural dan alami gitu. Jadi wow, itu pengalaman yang tidak bisa tergantikan dan apapun. Nah, dan ini saya rilis kembali supaya dia tetap lestari. Wow, mantap. Oke, sekarang kita ada di pondok yang kedua. Sudah sampai sejauh ini ya, cuma tadi 1 ekor kerandang kita rilis lagi. Nah, kita tunjukin satu, coba angkat mas. Ya, ini adalah ikan seluang. Nah, ikan seluang ini makanan dari peang ini, ikan seluang. Tuh lihat. Nah, ini ikan kecil, makanan dari peang. Di sini ya semua Channa, peang, toman, kerandang, peang, semua makanannya kayak gini. Tapi ini mudah mati. Kalau dibawa mudah mati dan cepat busuk. Biasanya di situ udah ada yang angkat sebentar udah mati kan satu. Jadi di sini biasanya ini dipakai untuk lauk
para nelayan di sini. Nah, ini tungkunya. Nanti saya akan tunjukin udang hitam yang ada di sini. Dari perairan sini kan gelapnya airnya. Udang juga warnanya hitam. Nah, tengah jupit langsung. Ini kelabang liar ya, bukan ternakan, ini kelabang liar. Ini berbahaya sekali ini. Lapas. Mana? Nah, nak sebok. Kadang-kadang. Melihat mana? Nah, itu jadi nah ini udang ya, udang. Kebetulan cuma dapat satu. Aduh, hai. Tuh lihat. Tuh udangnya udang warna hitam. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, udangnya berwarna hitam di sini. Oke, cukup. Langsung pulang tuh, harinya udah mulai gelap tuh. Let's go. Buat sini ya. Iya. Awannya mulai mendung, guys. Nyaman. Kayaknya mau hujan ini. Pantasan panas betul. Kita ke pondok satunya ya. Tadi yang pagi kita singgahin, kita ke sebelahnya. Supaya menghadapi nanti pas pulang pasti hujan itu, cuaca pasti dingin, kita bikin kopi dulu. Nah, kayak camping ini kayaknya. Siapa yang mau bermalam di sini sama nelayan? Ayo. Cung, angkat tangan. Nanti Nanti guide-nya biar saya yang ngajar sini ya. Ditarif nanti 2 malam berapa gitu. Syaratnya 1, harus bisa berenang tuh. Karena kondisinya begini nih, perahunya kecil. Kalau nggak bisa berenang, kalau terjadi sesuatu panik bahaya. Ya, kita mulai proses angkatan dari Halus kalau. Iya. Astaga, dicampur dengan telan segala. Siapa ini nih? Gonol. Ada kalau bintika, bro. Oh iya, sip. Nah, ada aja. Ini kena semuaan ada. Pokoknya yang di sana aja yang berada. Ini yang sana aja. Oh, sip nek. Dasa bujo, ini dasa ada. Ini nggak semuanya. Nek, baik halus. Bahaya nek Ugi yang membuat nek. Bro. Stop, jangan ya. Oke, ya. Ini ada sikung haba-haba. Anak dalam rimba. Nah, lumayan, ada kita idin. Ini mana halus ya kita idin kok. Nah, Oke. banyak ya nah. Ayo Bos Ahmad. Nah, masuk juga Bos nek. Harus masukkan. Nah, Ruyu. Jadi seperti yang dilihat, kalau dari alam tuh hitam semuanya. Hitam. Nggak kelihatan, mana ada merah-merahnya, nggak ada. Tapi nanti kalau sudah stabil terus didiamkan 1 kali 24 jam baru kelihatan warna merahnya. Oke guys, saatnya kita pulang. Trip berakhir. Ini sudah senja. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Riding and fishing my bike medical, my adventure. Ayo, 1 kilo lagi. Waduh.